Gunting kuku yang disunahkan itu Senin, Kamis, Jumat. Selebihnya jangan. Orang yang potong kuku di hari Selasa akan dimiskinkan oleh Allah. Orang yang potong kuku di hari Rebo punya penyakit nggak bakal sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang ada seorang penceramah ya, yaitu Habib mengatakan bahwa gunting kuku itu disunahkan pada hari Senin, Kamis, kemudian Jumat. Kemudian beliau mengatakan selain itu jangan. Kemudian kalau gunting kuku pada hari Selasa, maka akan dimiskinkan oleh Allah. Dan kalau gunting kuku pada hari Rabu, maka rezekinya akan susah lah. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi saya akan tampilkan videonya ya. Jadi ini bukan hoax ya. Jadi niat saya itu bukan untuk mempersudutkan penceramah tersebut, akan tapi kita meluruskan ya. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita simak videonya ya. Gunting kuku yang disunahkan itu Senin, Kamis, Jumat. Selebihnya jangan. Orang yang potong kuku di hari Selasa akan dimiskinkan oleh Allah. Orang yang potong kuku di hari Rebo punya penyakit nggak bakal sembuh. Orang yang potong kuku di hari Sabtu jodohnya dijauhkan oleh Allah. Orang yang potong kuku di hari Minggu tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah. Lu potong kuku kapan lu? PA. Potong kuku Senin, Kamis. Motongnya di mana? Teras rumah. Keluar dari rumah. Kenapa? Orang yang potong kuku di dalam rumah rezekinya bakal diseretin sama Allah. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan sendiri ya. Lalu bagaimana, apakah ini ada dalil dari Nabi SAW, yaitu tentang barang siapa yang memotong kuku pada hari Selasa, maka akan dijauhkan rezekinya. Kan semestinya itu kalau perkara hal yang ghaib seperti ini kan perkara yang ghaib ya. Misal seperti Habib yang katakan tadi, kalau gunting kuku pada hari Selasa nanti jauhkan. Padahal masalah rezeki itu kan masalah hak mutlak Allah ya. Jadi Allah itu maha pemberi rezeki. Akan tetapi kalau ada seorang ya, walaupun beliau ini Habib, tetap saya itu menghormati kehabiban beliau. Akan tetapi kalau beliau itu keliru maka kita akan meluruskan. Nah, jadi semua ini harus berdasarkan dalil Al-Quran maupun As-Sunnah dan praktek para sahabat Nabi SAW. Nah, oke teman-teman semuanya, saya akan tampilkan yaitu video ini kepada teman-teman semuanya dan mengambil ilmu dari Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah tentang terkait masalah adakah hadis memotong kuku ya dan larangannya. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Seorang muslim sebelum dia beramal, maka dia perlu memastikan amalan yang hendak dia lakukan. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Imam Bukhari menyebutkan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Ini hal yang harus dilakukan. Makanya jazakillah kepada yang bertanya itu, apakah ada hadis khusus yang berkaitan dengan memotong kuku? Apakah itu di hari Jumat umpamanya dianjurkan ketika kita mau berangkat sholat Jumat atau di hari lainnya? Wallahu a'lam bishawab. Ana nggak pernah dapatkan hadis khusus tentang memotong kuku kalau di hari Jumat atau hari Selasa nanti rizkinya bisa sempit atau jodohnya bisa ini jamaah, maka perlu dipastikan jamaah. Boleh jadi itu hadis-hadis palsu yang disebarkan sama orang. Dan biasanya hadis-hadis palsu ini jamaah memiliki sesuatu yang aneh. Maka ana nggak tahu, mungkin nanti ana akan cari, tapi yang jelas tidak ada hari khusus untuk memotong kuku. Yang jelas memotong kuku itu ketika dibutuhkan
Dia lihat sudah panjang kukunya, Mm-mm. hari ini hari Senin atau hari ini hari Selasa, dilihat kukunya panjang, ya udah dia potong. Nggak perlu nunggu besok, nggak nunggu hari Rebo umpamanya. Seperti itu. Jadi mungkin nanti perlu dipastikan, mungkin dikirimkan ke anak-anak juga kepingin tahu ya, dari mana mereka mendapatkan hal itu. Dan sekali lagi jamaah, jangan terburu-buru untuk menyebarkan sesuatu yang menurut kita baik, padahal belum tentu benar. Kita tahan dulu, kita tanyakan dulu. Sepanjang yang anak tahu, nggak ada hari khusus untuk memotong kuku. Hada wallahu alam bisawab. Walaupun ada sebagian ulama mungkin yang dalam kitab mereka menganjurkan di hari Jumat ya. Itu ada anjuran. Tapi kalau hadisnya secara khusus belum ada yang anak ketahui ya. Wallahu alam bisawab. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustaz Dr. Syafiq Rizal Basalamah, MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu terkait tentang hadis pengkhususan memotong kuku, seperti yang Habib katakan tadi itu, hari Senin, Kamis, dan Jumat. Selain itu, nanti akan mendatangkan kemudaratan, misal seperti hari Selasa, hari Rabu. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya ya, kalau kita ingin mengamalkan suatu amalan, ya, yaitu berdasarkan hadis, ya. Jadi seperti yang tadi Habib katakan itu, ternyata yang dibicarakan oleh Habib tadi itu tidak ada hadisnya. Nah, kemungkinan ada hadis tapi hadis palsu ya. Dan kata Ustaz Dr. Syafiq Rizal Basalamah yang terkait tentang hadis memotong kuku itu juga belum ada hadisnya. Akan tetapi para ulama, ada sebagian para ulama itu menyuruh untuk memotong kuku pada hari Jumat. Nah, kemudian Ustaz Syafiq mengatakan ya, memotong kuku itu apabila sudah panjang ya harusnya dipotong gitu. Itu yang dari jawaban beliau. Akan tetapi kalau pengkhususan hadis tentang memotong kuku pada hari ini, hari Senin, hari Kamis, hari Jumat itu belum ada hadisnya. Nah, oke teman-teman semuanya, kemudian saya akan bacakan ya, yaitu tentang apakah ada hadis memotong kuku ya. Nah, kemudian teman-teman semuanya, saya akan bacakan, yaitu terdapat beberapa riwayat tentang tata cara memotong kuku. Memotong kuku ini bisa dilakukan di hari Kamis ya, Jumat atau hari lainnya. Tidak terdapat dalil sahih yang memberikan batasan waktu memotong kuku ya, dengan hari tertentu. Namun umumnya para ulama menganjurkan untuk melakukannya di hari Jumat. Mengingat hari Jumat adalah hari raya mingguan. Demikian pula untuk memotong bagian tubuh yang kotor lainnya. Akan tetapi tidak ada dalil yang mengkhususkan hal ini dengan waktu tertentu atau batasan tertentu. Karena itu selama kuku ini layak untuk dipotong, maka hendaklah seseorang memotong kukunya. Sunan Al-Fitrah ya. Kemudian di antara riwayat yang menyebutkan anjuran memotong kuku pada hari Jumat adalah hadis pertama. Nabi SAW terbiasa memotong kuku dan kumis beliau pada hari Jumat sebelum berangkat sholat Jumat. Dan hadis yang kedua, barang siapa yang memotong kukunya pada hari Jumat, maka dia dilindungi dari kejelekan semisalnya. Nah, teman-teman semuanya, jadi kedua hadis ini dinilai lemah oleh Imam Al-Albani. Hadis pertama beliau menyatakan status dhaif, dan hadis yang kedua beliau nilai sebagian hadis palsu. Mukhtasar Silsilah Dhaifah nomor 112 dan nomor 1816. Berdasarkan keterangan di atas, para ulama menyimpulkan tidak ada anjuran dari Nabi SAW untuk memotong kuku pada hari Jumat. Al-Hafiz As-Sakhawi mengatakan, yaitu tidak terdapat riwayat yang sahih dari Nabi SAW tentang tata cara memotong kuku dan hari tertentu untuk memotong kuku. Al-Maqasidul Hasanah halaman 163. Kemudian terdapat beberapa riwayat dari para sahabat dan tabi'in bahwa mereka memiliki kebiasaan memotong kuku di hari Jumat. Di antara riwayat tersebut adalah yang pertama disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubro ya, dari Nafi' bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma terbiasa memotong kuku dan memangkas kumis pada hari Jumat. Dan yang kedua disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf
dari Ibrahim bahwa beliau menceritakan orang-orang memotong kuku pada hari Jumat. Dan yang ketiga diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Al-Musannaf bahwa Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, salah seorang tabi'in, mengatakan, siapa saja yang memotong kukunya pada hari Jumat dan memendekkan kumisnya, maka dia telah menyempurnakan hari Jumatnya. Berdasarkan riwayat dari para sahabat di atas, bagian ulama dari mazhab Syafi'iyah dan Hanbali menganjurkan untuk memotong kuku setiap hari Jumat. Imam Nawawi mengatakan, Imam Asy-Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'iyah rahimahullah menegaskan dianjurkannya memotong kuku dan mencukur rambut-rambut di badan, kumis dan bulu kemaluan pada hari Jumat ya. Al-Majmu' Syahr Muhazzab halaman 1287. Al-Hafiz Ibnu Hajar pernah memberikan keterangan, Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya tentang memotong kuku. Beliau menjawab, dianjurkan untuk dilakukan di hari Jumat sebelum matahari tergelincir. Beliau juga mengatakan dianjurkan di hari Kamis. Beliau juga mengatakan orang boleh memilih waktu untuk memotong kuku. Setelah membawakan pendapat Imam Ahmad, kemudian Al-Hafiz memberikan komentar. Pendapat terakhir adalah pendapat yang dijadikan pegangan bahwa memotong kuku itu disesuaikan dengan kebutuhan. Dinukil dari Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan Turmuzi ya. Di sisi lain, sebagian ulama memberikan kelonggaran dalam menentukan hari memotong kuku. Seseorang disyariatkan untuk memotong kuku kapanpun dia membutuhkan, hanya saja tidak boleh dibiarkan sampai 40 hari. Ini adalah pendapat Imam An-Nawawi dan Al-Hafiz Ibnu Hajar. Dasarnya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan batasan waktu kepada kami untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan, agar tidak dibiarkan lebih dari 40 hari. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan An-Nasai. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman semuanya, jadi itulah tadi ya penjelasan yang dari Ustadz Syafiq ya. Jadi tidak ada dalil ya, tidak dalil tentang khususan untuk memotong kuku pada hari Jumat. Akan tetapi ya, para ulama sudah memperjelaskan semua ini ya. Nah, jadi kalau yang dikatakan oleh Habib yang pertama tadi itu, nanti kalau motong kuku pada hari Selasa, Rabu, nanti akan dijauhkan rezekinya, akan dijauhkan jodohnya. Nah, ini tidak betul ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.